Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Prayitno selaku mentor dan teman-teman peserta orientasi P3K Pasar 2025 Angkatan 11 dan 12. Marilah kita mendengarkan paparan orientasi dari peserta orientasi yang ketiga, yaitu dari Bapak Yulianto yang bertugas di Pasar Babadan. Kepada beliaunya persilakan, mohon. Terima kasih kepada Bapak Joko Prayitno dan Bapak Habib selaku mentor sama moderator. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang saya hormati. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama Yulianto, jabatan operator layanan operasional Angkatan 11, unit kerja di Pasar Babadan. Latar belakang: pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan pasar rakyat. Setelah salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan menempatkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK sebagai pengelola pasar. Penugasan P3K di Pasar Babadan diharapkan mampu memperkuat manajemen pasar baik dari segi administrasi retribusi, fasilitasi pedagang, pemeliharaan sarana prasarana maupun pengawasan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar. Agar P3K pengelola pasar dapat melaksanakan tugas dengan baik, dibutuhkan kegiatan orientasi sebagai bekal awal. Orientasi ini berfungsi untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terkait peran serta tanggung jawab pengelola pasar, menanamkan etika kerja dan disiplin, serta membekali keterampilan teknis yang relevan dengan kondisi lapangan. Maksud dari orientasi P3K pengelola pasar Babadan adalah memberikan pembekalan awal yang terarah dan sistematis kepada aparatur yang baru diangkat agar memiliki pemahaman yang jelas mengenai tugas pokok, fungsi, serta tanggung jawab dalam pengelolaan pasar rakyat. Orientasi ini dimaksudkan untuk menanam nilai-nilai etika kerja, disiplin dan profesionalitas sehingga pengelola pasar mampu menjalankan perannya tidak hanya sebagai pelaksana teknis tetapi juga sebagai pelayan publik yang mendukung peningkatan kualitas pasar rakyat. Tujuan dari kegiatan orientasi ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kompetisi P3K dalam melaksanakan pengelolaan pasar Babadan secara lebih profesional. Melalui orientasi, pengelola pasar dibekali pengetahuan mengenai administrasi retribusi, penataan pedagang, pemeliharaan sarana prasarana, serta mekanisme menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar. Selain itu, orientasi juga bertujuan menyamakan persepsi antara pengelola pasar dengan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang sehingga setiap langkah yang dilakukan dapat selaras dengan visi pembangunan daerah. Nilai budaya ASN berakhlak berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, yaitu berdedikasi dan kepentingan bangsa dan negara. Mengutamakan agamis, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dan kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Tugas pokok dan fungsi atau Topoksi PPKD OPD melakukan penarikan dan pemungutan retribusi di Pasar Babadan, membuat laporan hasil pemungutan retribusi Pasar Babadan setiap bulannya, melakukan tugas keamanan Pasar Babadan dan melakukan tugas ketertiban Pasar Babadan, melakukan tugas kebersihan Pasar Babadan, menyusun data tunggakan retribusi Pasar Babadan setiap bulan. Inilah rencana hasil kerja PPK saya dari tahun 2025 sampai tahun 2029. Terus mas, next. Kesimpulan, secara keseluruhan kegiatan orientasi P3K pengelola pasar Babadan telah memberikan bekal awal yang penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam menjalankan tugasnya. Namun keberhasilan pengelolaan pasar tidak hanya
bergantung pada hasil orientasi, melainkan juga pada kesinambungan pembinaan, dukungan kebijakan dan sinergi antar pihak. Dengan langkah yang konsisten dan terarah, pasar Babadan diharapkan dapat berkembang menjadi pasar rakyat yang maju, tertib dan berdaya saing tinggi, sekaligus menjadi pilar penggerak ekonomi masyarakat di Kabupaten Semarang. Manfaat dari orientasi ini dapat dirasakan secara luas. Bagi P3K pengelola pasar Babadan, kegiatan ini meningkatkan kompetensi, rasa tanggung jawab, serta motivasi dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Bagi pedagang dan pengunjung, hasil orientasi ini akan mendukung terciptanya lingkungan pasar yang lebih tertib, bersih, aman, dan nyaman sebagai pusat kegiatan ekonomi. Sedangkan bagi pemerintah daerah, orientasi ini menjadi bentuk nyata upaya peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat sekaligus sebagai investasi sumber daya manusia untuk mendukung ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Dengan demikian, orientasi P3K pengelola pasar Babadan tidak hanya menjadi kegiatan pembekalan awal, melainkan juga merupakan upaya jangka panjang dalam membangun aparatur pengelola pasar yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan pengelolaan pasar rakyat di era yang bersaing yang semakin kompleks. Keberhasilan orientasi ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kemajuan pasar Babadan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Lampiran, ini lampiran saya sebagai kebersihan di pasar pagi untuk membuang sampah di tempat sementara, dan ini untuk memungut retribusi di pasar. Dan ini mentor hari Jumat dan mentor hari Senin. Demikian paparan saya, Bapak Joko Praetno. Terima kasih. Ya, terima kasih atas paparan orientasinya dari Bapak Yulianto. Kita dengarkan tanggapan dari Pak Mentor Bapak Joko Praetno. Waktu kami berserah. Terima kasih kepada Pak Yuli yang telah melaksanakan orientasi dan telah menyampaikan paparannya pada sore ini. Yang telah disampaikan telah sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam orientasi. Pelaporannya sudah bagus, sudah sesuai yang ada. Dan ini ada pertanyaan bahwa bagaimanakah penerapan dari ASN berakhlak khususnya di bidang harmonis ya. Harmonis itu yaitu peduli atau menghargai perbedaan dengan sesama rekan kerja. Kira-kira itu penerapannya dengan pekerjaan di pasar Babadan dengan kegiatan akhlak harmonis itu bagaimana sikapnya ke rekan-rekan kerja, bisa disampaikan. Izin menjawab. Dengan sikap harmonis saya kepada rekan-rekan kerja, kami selalu menyamakan persepsi untuk dalam pekerjaan, selalu kompak, terus tidak ada yang iri gitu Pak. Jadi selalu kompak dan selalu siap yang diberikan tugas kepada atasan, dan selalu sama hasilnya sama, kita juga sama menjalankan tugasnya itu Pak. Terima kasih itu Pak. Oh iya, terima kasih sudah menerapkan harmonis. Soalnya dalam pekerjaan di pasar banyak sekali gesekan antara kita dengan pedagang maupun dengan rekan kerja, dikarenakan memang iklimnya di pasar itu kan banyak godaannya. Dan dengan adanya orientasi ini bisa menyamakan persepsi dari Pak Yuli bersama teman-temannya sehingga tercipta lingkungan kerja yang harmonis. Ya, menurut saya cukup Pak. Ya, terima kasih Pak Mentor. Mungkin ada dari teman-teman yang mau menanggapi salah satu saja. Monggo. Pak Yudi, saya bertanya. Siap. Sistem retribusi di pasar Bapak itu caranya gimana? Sistem retribusi di pasar kami caranya. Oke, siap, saya akan menerangkan. Di pasar Babadan sistem retribusinya begini Mas. Setiap pedagang saya kasih kartu e-retribusi dengan nomor VA 16 digit, kemudian saya akan mentop up. Apabila pedagang mau menyaldo, saya saldo melalui e-retribusi itu dari
dari apa nomor VA-nya itu Mas. Kemudian setelah itu kami atau saya akan men-typing lewat alat yang namanya EMPOS. Setelah saya typing lewat EMPOS itu transaksi berhasil, maka terjadilah transaksi yang sudah terkirim ke Bank Jateng atau di kas daerah sudah terpenuhi pada hari itu juga Mas. Cukup sekian, terima kasih. Mungkin dari yang lain masih ada atau cukup? Cukup ya. Malah kita beri aplaus untuk Mas Wiranto.